Ini dia set-top box Freebox H1. Diklaim kembaran dari set-top box Afinix H1 dengan harga lebih murah. Ingin tahu spek dan fiturnya seperti apa? Ikuti terus video ini. Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Freebox merupakan rebrand dari Afinix. Sebelumnya, Freebox juga sudah mengeluarkan produk set-top box, yaitu Freebox H1 box putih merah. Namun, kali ini saya akan membandingkan dengan keluaran terbaru, yaitu Freebox H1 versi mini. Bagaimana hasilnya? Mana yang lebih bagus dan bisa jadi referensi boys di rumah? Set-top box Freebox H1 versi mini memiliki ukuran box lebih kecil dibandingkan set-top box Freebox H1. Selain itu, warna dan desain box juga berbeda. Namun, keduanya sama-sama menampilkan informasi fitur seperti PVR, support H264, RSS, time shift, dan fitur lainnya. Pada Freebox H1 versi mini terdapat barcode jika di-scan masuk ke website perizinan Postel. Tandanya Freebox H1 versi mini sudah resmi berizin Postel. Didistribusi oleh PT Karya Multi Solution Indonesia. Sementara set-top box Freebox H1 tidak terdapat barcode. Kelengkapan yang diperoleh hampir sama. Dapat unit set-top box, remote set-top box, include baterai, kabel RCA, buku petunjuk dan kartu garansi. Yang membedakan Freebox H1 dapat tambahan kabel HDMI. Unit set-top box Freebox H1 versi mini lebih kecil dibanding set-top box Freebox H1 sesuai dengan tipenya mini, dan keduanya sama-sama berbahan plastik. Pada bagian depan unit set-top box Freebox H1 versi mini terdapat logo Freebox di bibir 2 H1. Lalu tombol power, menu, channel up, down, panel display set-top box, dan port USB. Sementara set-top box Freebox H1 lebih lengkap tombol unitnya. Bagian belakang unit kedua set-top box sangat berbeda. Freebox H1 versi mini hanya terdapat port antena in, port HDMI, port AV atau RCA, port USB dan AC in. Sementara Freebox H1 terdapat tambahan port antena out dan saklar unit set-top box. Selain itu, pada bagian atas dan bawah terdapat lubang sirkulasi udara untuk mengeluarkan udara panas yang disebabkan oleh mesin saat penggunaan. Freebox H1 versi mini tombol pada unit set-top box sangat kurang, akan menyulitkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote, sebab set-top box tidak bisa dioperasikan melalui tombol pada unit. Set-top box dengan ukuran yang minimalis biasanya lebih cepat panas dibandingkan set-top box berukuran normal. Coba nanti kita tes setelah beberapa jam pemakaian. Berbeda dengan Freebox H1 terdapat tombol unit yang cukup lengkap dan ukuran yang sama dengan set-top box pada umumnya. Freebox H1 terdapat dua port USB yang memudahkan boys di rumah jika menggunakan dongle WiFi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Remote kedua set-top box Freebox sangat berbeda. Namun, keduanya sudah dilengkapi tombol shortcut seperti EPG, time shift, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk fitur tersebut. Untuk tombol Freebox H1 versi mini cukup keras saat ditekan, terasa kurang nyaman. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Kabel RCA sekitar 50 cm untuk menghubungkan set-top box ke TV. Karena belum dilengkapi kabel HDMI, jadi untuk TV yang sudah support HDMI harus beli kabel HDMI secara terpisah. Buku petunjuk penggunaan yang cukup lengkap dan tebal berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan hingga fitur set-top box. Terakhir, kartu garansi. Freebox memberikan garansi servis dan suku cadang selama 1 tahun sejak tanggal pembelian. Sudah coba cari website dan alamat service center Freebox namun tidak ketemu. Tentunya akan menyulitkan dalam proses klaim produknya. Pada kartu garansi juga tidak terdapat alamat atau kontak yang bisa dihubungi untuk informasi klaim atau tanya-tanya produknya. Lokasi saya saat ini berada di kota Surabaya. Menggunakan antena outdoor PFU25 dengan ketinggian 5 meter dan TV merek Koka. Sebelum membandingkan performa set-top box Freebox H1, saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port agar bisa diterapkan boys di rumah. Untuk pemasangan RCA atau AV, pertama sambung kabel antena ke port antena in. Sambung juga kabel RCA dan sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak. Kemudian sambung kabel RCA yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Lalu pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Selanjutnya saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambung kabel HDMI dan sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak.
Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Jangan lupa sesuaikan dengan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Menggunakan remote TV agar bisa tampil pada layar TV. Setelah memilih input, langsung tampil petunjuk pemasangan. Tampilan instalasi kedua set-top box sedikit berbeda. Pada pengaturan ini yang perlu disetting ialah bahasa OSD, negara atau wilayah, jenis pencarian, mode pencarian dan daya antena. Untuk kode pos diisi sesuai domisili guna mengaktifkan fitur IWS. Selanjutnya pilih pencarian channel. Freebox H1 versi mini proses scan 1 menit 2 detik dapat 39 channel. Semua channel bisa tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang cukup kuat. Selanjutnya, coba bandingkan masing-masing menu dan fitur dari kedua set-top box. Tampilan menu kedua set-top box sangat berbeda, namun untuk jumlah varian menu yang ditampilkan sama-sama 12. Menu pertama, instalasi. Terdapat fitur IWS sudah tersedia di kedua seri Freebox. Jangan lupa masukkan kode pos sesuai domisili untuk mengaktifkan fitur IWS agar memperoleh informasi peringatan dini yang akurat. Freebox H1 versi mini hanya bisa mendeteksi dongle WiFi dengan chipset MediaTek MT7601. Sementara Freebox H1 bisa menggunakan dongle chipset Railink RT5370 dan MediaTek MT7601. Untuk aplikasi online video, Freebox H1 versi mini terdapat YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Aplikasi YouTube, TikTok, dan YouTube Kids lancar, tapi untuk aplikasi WeTV tidak bisa tayang meskipun bukan video VIP. Sementara untuk Freebox H1 hanya terdapat aplikasi YouTube dan YouTube Kids. Kedua aplikasi juga lancar tanpa kendala. Fitur manajer saluran atau pengeditan saluran. Kedua set-top box memiliki fitur ini. Untuk cara settingnya juga hampir sama. Melalui tombol pada remote sesuai dengan warna yang ingin diedit, seperti mengunci, melewati, pindah, atau menghapus. Namun untuk Freebox H1 versi mini butuh memasukkan kata sandi 04 kali. Fitur EPG, Electronic Program Guide, juga terdapat di kedua set-top box. Untuk penampilan jadwal program siaran tiap harinya selama 1 minggu. Namun tidak semua channel sudah dilengkapi fitur ini. Lanjut, fitur Time Shift. Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Fitur ini juga tersedia di kedua set-top box. Fitur rekaman juga terdapat di kedua set-top box, menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekamannya. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk atau hard disk. Selanjutnya, fitur multimedia. Freebox H1 versi mini saat disambungkan dengan hard disk perangkat terdeteksi, namun untuk file system tidak mendukung. Sementara flash disk langsung bisa terdeteksi dan dapat menampilkan file video, audio, dan gambar dengan berbagai format. Fitur lainnya seperti fitur timer, pengujian anak, dan factory reset juga ada pada kedua set-top box Freebox H1 dengan kata sandi 04 kali. Lalu fitur upgrade. Freebox H1 versi mini hanya bisa di-upgrade melalui USB atau offline, menggunakan USB dengan menyimpan file software pada penyimpanan flash disk. Sementara Freebox H1 bisa dilakukan secara offline dan online, bahkan secara online sangat mudah dilakukan dan sukses. Ini dia perbedaan software dari Freebox H1 versi mini dan Freebox H1. Pada Freebox H1 terdapat fitur Micast, aplikasi mirroring untuk menampilkan file gambar pada TV, memutar YouTube hingga navigasi kontrol ke TV, dan juga dapat menggunakan Wi-Fi dengan USB network, menghubungkan jaringan Wi-Fi melalui HP. Kedua fitur tersebut tidak terdapat pada Freebox H1 versi mini. Selain itu, saya juga mencoba kepekaan tuner set-top box Freebox H1 versi mini untuk lebih valid lagi, dengan scan menghubungkan dengan antena indoor. Proses scan sekitar 1 menit 12 detik dengan channel yang ditangkap 35. Semua channel tampilan lancar dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat kuat, kecuali untuk channel Art TV dan Sport One, sama sekali tidak bisa tampil dengan layar gelap. Untuk sensor remote, menurut saya kurang sensitif. Remote harus dihadapkan ke set-top box agar bisa beroperasi. Sementara untuk jarak jangkauan, saya coba sekitar 4 meter masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Selama sekitar 45 menit mencoba Freebox H1 versi mini, menurut saya set-top box ini cukup panas. Bisa diakali dengan menambah kipas pada set-top box agar tidak terlalu panas. Harga set-top box Freebox H1 versi mini di pasaran sekitar 250.000. Sementara set-top box Freebox H1 dulu saya beli sekitar 215.000. Mungkin saat ini harganya sudah naik.
Setelah saya coba mulai spek hingga fitur, terdapat beberapa kesimpulan dari proses review kedua set-top box Freebox H1. Tombol unit yang kurang lengkap pada kedua set-top box menyulitkan dalam mengoperasikan set-top box tanpa remote. Meskipun menggunakan antena indoor, set-top box Freebox H1 versi mini masih bisa menangkap dan menampilkan channel dengan kualitas yang bagus. Aplikasi online video yang banyak dan bisa berjalan dengan lancar. Fitur seperti IWS, edit saluran, IPG, record, dan fitur umum lainnya tersedia di kedua set-top box. Fitur mirroring dan upgrade software melalui network hanya tersedia di set-top box Freebox H1. Set-top box Freebox H1 lebih murah dan tuner lebih peka dibanding set-top box Freebox H1 versi mini. Selain itu, tidak adanya informasi alamat dan kontak untuk klaim garansi akan menyulitkan pembeli dalam melakukan klaim. Itu dia review lengkap set-top box Freebox H1 versi mini dan set-top box Freebox H1. Mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton.